lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival animasi yang ketiga diadakan di Unicom, dan ini betul-betul kesempatan buat adik-adik mahasiswa untuk unjuk prestasi. Selain ada hadiah uangnya, ada hadiah jalan-jalannya, dan yang utama adalah hadiah terkenalnya. Jadi jangan sampai kesempatan ini adik-adik mahasiswa yang mewakili masing-masing perguruan tinggi, ada 13 Untar dan Trilogi, kemudian Binus. Jadi semua selamat datang adik-adik mahasiswa, inilah Unicom. Kita bisa berpartner antar mahasiswa untuk menghadirkan generasi bangsa Indonesia yang hebat ke depannya. Acara Opening Ceremony Animation Festival Unicom 2019. Event ini dengan mengambil tema One Key to Start, kami ingin menumbuhkan kreativitas melalui beberapa rangkaian acara seperti masterclass, kemudian seminar, screening, dengan total 7 pembicara. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama punya satu visi, kita mau buat satu karya yang impactful untuk orang-orang, gak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara lain. Hal-hal seperti Manifestom ini itu sebenarnya tujuannya selaras dengan apa yang ada di dalam tujuan kami sebagai asosiasi animasi. Saya sendiri memulai industri ini dari kompetisi. Dipastikan membuat dengan tema semenarik mungkin. Muncul generasi Unicom, yaitu mahasiswa Unicom yang menjadi animator handal. Ini sebagai sarana ya, di awal ya, ini akan dibesarkan Unicom untuk berikutnya. Karena ini program pemerintah sebetulnya ya, pemerintah sudah support selama ini. Nah kebetulan alhamdulillah Unicom selain pemerintah sebenarnya support dengan program IT, ini kan ada asosiasi, ada industri yang peduli dengan animasi di era 4.0 ini. Nah Unicom salah satunya ditunjuk 2 tahun yang berlalu adalah di Jakarta. Nah sekarang di Unicom, jadi alhamdulillah gitu, Unicom mendapat kesempatan yang luar biasa untuk melaksanakan acara ini, sehingga teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang ada di Unicom harus semangat, harus menjadi animator handal. Mahasiswa generasi Unicom yang akan
dan lebih baik, harus kreatif dan inovasi. Ini ajang yang sangat kompetitif, jadi ikuti, punya motivasi yang besar, lahirkan kreativitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayu Radius, kamu suka dengan karakter Kiko gak sih? Suka banget, karena Kiko itu merupakan salah satu karakter animasi favorit aku di TV. Oke, nah, tapi selain itu ternyata Kiko telah mengantongi beberapa penghargaan. Apa aja itu project? Di antaranya sebagai nominator program animasi terbaik Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2015, kemudian pemenang program anak-anak dan animasi terfavorit Monster Tumbang Award 2016, dan juga pemenang program anak lokal terpopuler Indonesia Television Awards 2017. Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangan dong untuk Kiko Indonesia. Pertama, saya merasa bersyukur juga karena untuk company group sebesar MNC itu mereka mau loh bisnis di Indonesia sama games. Which is saya sebagai orang awam juga melihat bisnis Indonesia sama games baru, dan itu merupakan hal yang gameplay dulu. Dibilang modalnya sedikit, enggak. Ya, untuk company group sebesar MNC, mereka punya banyak cara untuk mendapatkan uang yang lebih mudah. Tapi kenapa mereka pilih Indonesia sama games? Saya coba info spoiler ke teman-teman ya. Karena di sekarang hanya kelihatannya hanya di bagian animation service-nya. Tapi in the next 3 or 5 years, saya bisa spoiler, ada beberapa merchandise yang mungkin wah, ada beberapa theme park yang kita rencanakan. Teman-teman kalau lihat sama Disneyland, kita bakal bikin lagi pakai itu untuk theme park. So maksudnya ini ada banyak hal yang saya sendiri merasa belum banyak privilege untuk kesana, tapi saya sudah tahu roadmap mereka itu bakal kemana. Kalau dibilang worth it sekali. Acara ini sangat menyenangkan karena memang bagian dari festival ini banyak mengundang orang-orang industri. Sangat menyenangkan dari sudut pandang mahasiswa bisa membagikan, mempelajari beberapa hal-hal yang memang mereka nantinya akan temui di industri sebenarnya. Yang paling pertama karena acara ini berhubungan sama Animation Festival ya. Salah satu yang paling penting adalah memang IP, karena IP itu memang kita biasa berangkat dari film animasi atau game, kita biasanya mengembangkan IP terlebih dahulu harus sampai matang. Baru biasanya pada saat kita mulai mengerjakan game, kita memang butuh talent-talent dari komposisi tim-tim seperti tadi ada planner, ada artis, ada developer. Ketika kita udah bangun itu semua, baru kita bakal bisa membentuk satu tim untuk membuat produk. Nah, yang paling penting adalah memang salah satu karya dari Kiko ini bakal menginspirasi teman-teman, walaupun memang kita difasilitasi oleh company group sebesar MNC, tapi hal itu bisa dapat memotivasi teman-teman lain yang sekarang baru bergerak di bidang industri ini untuk start small, dream big, atau sebenarnya kita nggak, sekarang sudah banyak sekali konten-konten yang kita bisa dapetin, software gratis, pembelajaran gratis, so udah nggak ada penghalang lagi yang bakal menghalangi teman-teman kalau memang ingin berkiprah di industri. Industri animasi di Indonesia sedang tumbuh, sedang bergeliat, sedang bergejolak, tapi memang juga ada hal-hal yang perlu kita hadapi dan kita selesaikan bersama, terutama di SDM-nya. Alif Sokojaro, kenal? Yang nggak kenal Alif Sokojaro maju. Kenal semuanya.
Yang jawab. Kalau jawab. Kenapa pada sebut sama Jarwo? Ya, pada sebut sama Jarwo, aku aja kalau gitu ya. Teman-teman diharapkan bisa modeling, bisa rigging, bisa animate, bisa ngedit, gitu ya. Kan dilatih untuk mikir, mengkonsep. Jadi kalau teman-teman nanti dari lulusan S1, tapi apply-nya sebagai animator, mau nggak mau harus melewati jenjang karir nanti. Di mana animator itu sebenarnya kelasnya adalah di SMK. Level 2. Kerjaannya itu aja. Nah nanti kalau diukur ternyata untuk jadi supervisor kan dia harus melewati dulu senior, lalu pelit. Ini semua adalah proses yang akan dimulai secara internal perusahaan. Mereka akan nuntut begitu lo mau naik karir, ada tanggung jawab lagi lain, skill lain yang dituntut. Selanjutnya untuk juara 3 akan diberikan oleh Bapak Chandra Endro Muto selaku Professional Director Animator kepada Telkom University nama kelompok Looking Nurses. Dan selanjutnya hadiah diberikan kepada juara 2 yang berhasil diraih oleh Universitas Komputer Indonesia dengan tinggi skala yang akan diberikan langsung oleh Bapak Albertus Abu selaku Project Manager MNC Games. Dan ini dia juara 1 Indonesia Relation Award. Ini dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Kepada Dr. Insinyur Herman Suboto MBA, kami silakan. Luar biasa sekali, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk para juara Indonesia Relation Award 2019. Dan tentunya kalau mau
2020. Kita akan coba lagi. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, di sini tidak ada yang kalah ataupun menang. Pada saat ini pemenang 1, 2, dan 3 berdasarkan pilihan juri karena mungkin dilihat dari storytelling dan sebagainya. Tapi adik-adik bisa berlatih kembali karena tadi yang Pak Albert juga sampaikan, di atas langit ada langit. Ya, berarti tidak ada yang kalah dan menang. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini semua adalah pemenang. Karena untuk mengalahkan 48 jam, mengalahkan ngantuk, mengalahkan lapar, mengalahkan emosi. Kadang-kadang kan kalian kalau sama teman-teman bertempur ya, bukan bertempur, mungkin fighting. Saya maunya gini, saya maunya gini, gitu ya. Jadi untuk kerjasama tim kita semua adalah pemenang. Mungkin ini ada sedikit kesan dan pesan dari tempat saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik dan sampai bertemu di acara yang serupa di tahun 2020. Terima kasih banyak. Selamat sore buat Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu pembina. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita dalam rangka Anifescom yang ketiga yang kita lakukan di Universitas Komputer Indonesia. Quote dari Michelangelo, mungkin Anda tahu kan, Anda bergerak di bidang seni. Seorang seniman besar, penghasil karya yang sampai saat ini masih bisa dinikmati orang di Eropa. Itu dia menyatakan bahwa kalau kita punya cita-cita, kita bikin cita-cita setinggi mungkin. Karena dia mengatakan yang paling berbahaya bukan karena cita-cita kita tinggi sehingga kita gagal mencapainya, tetapi karena ia rendah sehingga kita mempercayainya. Jadi teruslah berkreasi, terus menghasilkan sesuatu yang menurut Anda baik, menurut Anda bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat, buat bangsa dan negara kita, dan mungkin juga buat dunia. Dan atas nama pimpinan Universitas Komputer Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim juri. Saya kira itu, dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka Anifescom 2019 kami nyatakan dengan resmi ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan Ini bagaimana Pak? Saya pikir mahasiswa sekarang ini sangat kreatif ya, dan mereka berusaha menghasilkan karya seni yang menurut saya sangat baik, dan cuma soal waktu mereka akan bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin ke depan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri akan bisa lebih eksis bagaimana? Ya, saya kira mahasiswa mereka itu perlu terus-menerus belajar, kembangkan diri, kemudian menghasilkan karya yang dari hari ke hari makin baik. Intinya adalah itu. Ya, sehingga suatu saat tanpa sadar ya barnya akan menjadi semakin tinggi. Ya. Harapan Bapak sendiri melalui festival animasi ini sendiri bagaimana Pak, harapan Bapak? Ya, harapan kami bahwa festival animasi ini bisa terus berlangsung dan ini menjadi suatu wadah untuk menambung kreativitas mahasiswa untuk saling mereka melihat bagaimana perkembangan di perguruan tinggi lain dan juga di dunia animasi khususnya. Kira itu. Mungkin dunia animasi sekarang industri sudah cukup pesat Pak. Ya, sangat berkembang pesat sehingga mereka juga perlu terus-menerus menyelesaikan dengan perkembangan yang baru termasuk dengan teknologi yang ada sekarang ini. Ya. Oke, Pak. Makasih Baik, makasih. Bapak gimana sih mewakili Pak Rektor nih? Apa perasaan Bapak sendiri ketika Unicom dipilih menjadi tuan rumah dari si animasi festival ini sendiri? Saya merasa bangga bahwa universitas kita dipercaya untuk menyelenggarakan Anifescom yang ketiga. Ya, itu artinya pihak industri melihat bahwa Unicom merupakan salah satu institusi yang sangat baik dan bisa dijadikan partner dalam menyelenggarakan kegiatan yang seperti ini. Pak, tadi kan mahasiswa Unicom sendiri jadi juara kedua nih Pak. Nah, harapan Bapak sendiri untuk mahasiswa Unicomnya itu sendiri di bidang animasi itu seperti apa ya Pak? Ya, harapan saya mereka tidak berhenti di situ, tapi terus-menerus mengembangkan diri, terus-menerus memperbaiki apa yang sudah mereka hasilkan, sehingga kelak mereka akan bisa menghasilkan suatu karya seni yang sangat hebat di kemudian hari. Makasih Ya, Bapak. makasih. Bapak, makasih banyak.
Selamat sore Ibu, namanya siapa? Yuli Setiawati. Ibu Yuli, bagaimana melihat para antusias para peserta di animasi festival ini? Wah, kelihatannya sangat antusias ya karena mereka itu datang untuk berkompetisi 48 jam sehingga mereka benar-benar harus menyiapkan fisik dan mentalnya mereka dan juga skillsnya mereka karena untuk membuat satu cerita animasi itu sebenarnya minimum itu sebenarnya kalau aslinya itu bisa 4 sampai 5 bulan, tapi mereka dipaksa untuk membuat selama 48 jam itu sebagai satu challenge untuk mereka sih sebenarnya. Ibu, kira-kira kriteria penilaiannya ada yang khusus atau seperti apa sih kriteria penilaian untuk menentukan juaranya? Oke, kriteria penilaian untuk kompetisi ini kita bagi menjadi 5. Pertama adalah sinematografi, kemudian storytelling, directory, visualisasi, dan juga untuk iClone, penggunaan dari softwarenya sendiri karena kita di backup oleh Reolution. Reolution adalah software yang dimana untuk pembuatan animasi secara cepat untuk previsualisasinya dan kriterianya akan berdasarkan dari 5 karakter tersebut, 5 penilaian tersebut, seperti itu. Pertanyaan terakhir, harapan ke depannya untuk para peserta yang mengikuti animasi festival ini? Harapannya mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut karena kalau saya lihat dari peserta, dari tim adalah animasi mereka bagus tapi dari sisi story-nya yang mereka sangat kurang sehingga that's why kita masukkan untuk kriteria penilaian storytelling karena animasi yang bagus tanpa story yang bagus itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang bagus dari sisi customer ya karena sometimes customer melihat animasinya bagus tapi mereka tidak melihat story yang bagus, mereka akan meninggalkan ceritanya, meninggalkan hasilnya gitu ya. Oke Ibu ya, terima kasih. Sebetulnya kalau persiapan acara ini udah dari setahun yang lalu ya, jadi prosesnya memang saya meeting jarak jauh dulu dengan beberapa perusahaan yang mendukung, kemudian terutama PT Teknologika ya yang mendukung acara ini, kemudian dilanjutkan dengan meeting dengan Badan Ekonomi Kreatif dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya ya kurang lebih menuju hari H itu 6 bulan lah pematangannya ya gitu. Jadi proses selama 1 tahun tapi pematangan 6 bulan hingga akhirnya sekarang bisa ya lumayan lah sukses gitu untuk acara ini. Ya karena memang sebetulnya IRA sendiri itu kan sudah berjalan lama ya dan kita sebetulnya juga pengen bikin event di kampus nih yang nasional gitu eventnya dan kebetulan juga kita disupport dengan berbagai macam pihak hingga akhirnya awalnya mungkin ragu ya apakah bisa berjalan di Unicom gitu karena kita jujur saja ini baru event pertama kali apalagi mungkin di Jawa Barat event nasional atau festival animasi nasional yang diinisiasi oleh kampus itu baru ada di Unicom, jadi saya harap ini bisa jadi event tahunan dan saya cukup merasa bangga sih bisa dilaksanakan di Unicom gitu. Jadi di Unicom itu kan ada namanya divisi animasi ya dan di situ kita ada komunitasnya juga untuk mengembangkan SDM di Unicom. Di situ mahasiswa udah belajar selama 1 tahun di divisi animasi sehingga begitu ada event seperti ini, kompetisi, itu mereka udah siap karena kita sudah ajarkan selama kurang lebih 1 tahun. Rata-rata mereka yang bergabung adalah semester 3, 4, 5, dan 6 gitu. Ya kesan-kesannya semoga mungkin kedepannya juga semakin sukses dan yang sekarang alhamdulillah sih dapat berjalan dengan baik. Ya walaupun ada kendala sedikit tapi itu tidak tidak mematahkan semangat kita gitu. Ya saya cukup kaget juga ya karena kan ini benar-benar dipilih oleh juri ya yang memang saya agak deg-degan juga apakah tuan rumah ini bisa juara atau tidak gitu ya dan akhirnya bisa tercapai oleh anak-anak dan ya inilah hasil kerja anak-anak gitu dalam selama beberapa tahun ini untuk terus berlatih begitu. Jadi saya cukup bangga gitu.